sebagai pendidik profesional bertugas mendidik, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik, serta memegang peran sentral dalam mutu pendidikan dan masa depan bangsa. Namun, peran strategis ini seringkali dihadapkan pada kompleksitas problematika yang menghambat optimalisasi kinerja. Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan kapasitas profesional guru, tetapi juga menyentuh aspek fundamental kemanusiaan dan kepastian hukum profesi, yaitu kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan. Dalam konteks kebijakan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan guru dan dosen mengamanatkan hak guru atas penghasilan yang layak, jaminan kesehatan, tunjangan profesi, serta pelindungan dalam melaksanakan tugas. Regulasi ini menyediakan kerangka normatif agar guru dapat bekerja dengan tenang dan bermartabat. Akan tetapi, meskipun regulasi sudah ada, implementasi di lapangan menunjukkan disparitas nyata. Misalnya antara guru PNS dan guru honorer di berbagai wilayah yang seringkali mengalami keterlambatan pencairan dan tunjangan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru merupakan kondisi terpenuhnya hak-hak guru yang memungkinkan mereka hidup layak secara ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara optimal tanpa dihantui masalah finansial. Definisi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 yang menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari gaji pokok, tetapi juga tunjangan, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Menurut beberapa kajian ahli dan kebijakan, kesejahteraan guru mencakup 3 dimensi. Ada 3, yang pertama yaitu ekonomi secara finansial, yang kedua psikologis atau secara emosional, dan yang ketiga yaitu sosial kondusif. Mari kita bahas yang pertama yaitu ekonomi finansial. Untuk ekonomi finansial biasanya terpenuhinya gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus, serta tunjangan kesehatan dan tunjangan fungsional. Yang kedua yaitu psikologis atau secara emosional. Biasanya terjadi ketika kondisi kerja yang kondusif, beban kerja yang tidak wajar atau berlebihan secara administrasi, serta adanya pengakuan dan kepastian karir. Dan yang terakhir yaitu sosial atau kondusif. Nah, pada akses ini, jaminan itu biasanya di hari tua atau jaminan kesehatan yang memadai. Isu kesenjangan kesejahteraan, meskipun standar telah ditetapkan, realitas kesejahteraan guru di Indonesia masih diwarnai kesenjangan yang signifikan, terutama terkait status kepegawaian. Status kepegawaian di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, guru honorer yang biasa disebut atau non-ASN. Yang ketiga, disparitas wilayah. Dan yang ketiga, beban administrasi. Kita bahas yang untuk guru honorer. Untuk guru honorer, kelompok ini seringkali menerima upah jauh di bawah minimum regional atau biasa disebut UMR. Bahkan ada yang dibayar berdasarkan jam mengajar saja dengan nilai yang sangat kecil. Ketidakpastian status ini menimbulkan tekanan finansial dan psikologis yang tinggi. Yang kedua yaitu disparitas wilayah. Disparitas wilayah ini biasanya guru bertugas di daerah 3T, terdepan, tertular, dan tertinggal. Sering mengalami keterlambatan atau kesulitan pada tahap 3T ini dalam mengakses tunjangan khusus, meskipun secara normatif mereka berhak atas tunjangan tersebut. Yang ketiga, beban administrasi. Untuk beban administrasi, biasanya ada tunjangan profesi atau sertifikasi. Seringkali dikaitkan dengan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan kelengkapan administrasi yang rumit.
yang justru menyita waktu dan energi guru dari tugas mengajar inti. Kajian empiris juga menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan motivasi dan komitmen kerja guru yang berdampak pada kualitas interaksi kelas dan hasil belajar. Oleh karena itu, solusi utama untuk memastikan UU Guru atau Undang-Undang Guru dan Dosen secara adil, terutama melalui kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK, serta penyederhanaan mekanisme pencairan tunjangan. Selanjutnya, penghargaan terhadap guru. Penghargaan atau biasa disebut apresiasi terhadap guru adalah pengakuan formal maupun informal atas dedikasi, inovasi, dan prestasi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Penghargaan ini esensial karena profesi guru adalah profesi yang mulia dan membutuhkan pengorbanan waktu serta energi yang besar. Penghargaan ini bisa berupa finansial seperti tunjangan dan insentif maupun non-finansial seperti gelar, pujian, dan perlindungan. Nah, untuk bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu penghargaan formal atau institusional dan penghargaan informal atau publik sosial. Mari kita bahas yang pertama. Untuk penghargaan formal atau biasa disebut institusional meliputi pemberian gelar, misalnya guru berprestasi, pahlawan pendidikan, pemberian tanda kehormatan, misalnya Satya Lancana Pendidikan, atau promosi jabatan karir yang jelas serta tunjangan profesi atau biasa disebut dengan sertifikasi. Untuk penghargaan informal biasanya atau disebut dengan publik sosial itu meliputi pengakuan dan rasa hormat dari peserta didik, orang tua, rekan sejawat, serta masyarakat yang luas. Ini juga termasuk dukungan publik ketika guru menghadapi masalah. Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme penghargaan formal, tantangan utama terletak pada aspek kultural dan sosial. Yang pertama, devaluasi profesi. Dalam beberapa kasus, terjadi penurunan citra profesi guru di mata publik, terutama dengan adanya media sosial yang cepat menyebarkan informasi negatif atau konflik antara guru dan siswa atau orang tua. Hal ini berdampak pada berkurangnya penghargaan informal. Yang kedua, penghargaan berorientasi administrasi. Skema penghargaan formal seperti kenaikan pangkat dan tunjangan seringkali lebih didasarkan pada kelengkapan dokumen administrasi seperti dupak dan angka kredit daripada dampak nyata kinerja guru di kelas, sehingga menggeser fokus guru dari pedagogi ke birokrasi. Yang ketiga, minimnya pengakuan inovasi. Penghargaan terhadap guru yang melakukan inovasi di daerah terpencil seringkali tidak terpublikasi atau tidak diakui secara memadai oleh sistem di tingkat pusat, sehingga mengurangi motivasi untuk berinovasi. Selanjutnya, perlindungan terhadap guru. Perlindungan terhadap guru merujuk pada jaminan keamanan dan keselamatan bagi guru, baik dalam melaksanakan tugas di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dari segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, atau tuntutan hukum yang tidak adil. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan kerja, serta dalam Pasal 39 Ayat 2 yang menegaskan bahwa perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan K3. Selanjutnya, kerangka hukum perlindungan. Landasan utama perlindungan guru meliputi yang pertama, perlindungan hukum. Jaminan perlindungan dari tuntutan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas profesional, misalnya ketika guru menerapkan hukum mendidik yang disalahartikan sebagai kekerasan. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat K3. Jaminan perlindungan terhadap resiko fisik, psikologi, dan keselamatan dalam bekerja. Yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat HKI.
Perlindungan atas karya-karya guru seperti modul, buku, media pembelajaran agar tidak dijiplak atau digunakan tanpa izin. Selanjutnya, isu dan problematika perlindungan. Realitas lapangan menunjukkan bahwa guru masih rentan terhadap ancaman, terutama dalam konteks interaksi dengan peserta didik dan orang tua. Yang pertama, kriminalisasi guru. Kasus-kasus di mana guru dituntut secara pidana oleh orang tua atau wali murid karena tindakan mendidik yang dianggap melampaui batas adalah isu yang paling sering ditemui. Meskipun tindakan tersebut bertujuan mendidik, ketiadaan payung hukum yang kuat dan mekanisme mediasi yang efektif membuat guru rentan terhadap proses hukum. Yang kedua, kekerasan fisik dan verbal. Guru sering menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh peserta didik maupun oleh orang tua atau wali murid, terutama dalam upaya penegakan disiplin. Yang ketiga, kurangnya bantuan hukum. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses atau dana yang cukup untuk mendapatkan pendampingan hukum yang kompeten ketika mereka menghadapi kasus. Untuk memperkuat perlindungan guru, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, penguatan advokasi, seperti pembentukan tim bantuan hukum atau LBH, khusus guru yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi profesi, misalnya PGRI, secara gratis dan responsif. Yang kedua, prosedur mediasi wajib. Dengan mewajibkan proses mediasi yang melibatkan dinas pendidikan dan pengawas sekolah sebelum kasus sengketa guru dengan murid atau orang tua dibawa ke ranah hukum. Yang terakhir, pedoman penegakan disiplin yang jelas. Penerbitan regulasi yang lebih tegas mengenai batasan dan bentuk tindakan mendidik yang diizinkan dan yang dilarang untuk melindungi guru dari kesalahpahaman. Perlindungan yang komprehensif akan menciptakan rasa aman bagi guru, memungkinkan mereka untuk menjalankan peran mendidik tanpa rasa takut, sehingga dapat berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran.